Dan ini juga yang menarik dari Allah Subhanahu wa taala Al-Latif berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dengan ilmunya. Ya, tapi saking lembutnya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita sampai kita merasa tidak dibersamai dan tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmah tersendiri. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak Al-Latif dan Allah itu nampak oleh setiap mata manusia. Maka di situ tidak akan diketahui mana hamba-hamba Allah yang baik dan mana hamba-hamba Allah yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka semua merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan ketika setiap ruangan itu dipenuhi dengan CCTV. Ya, dan setiap orang merasa ada CCTV yang mengawasi dia. Ya, dia tidak akan berani berbuat kejahatan. Bukan karena tidak ingin melakukan kejahatan, tapi merasa diawasi oleh CCTV. Dan kita pun meyakini Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Tapi saking mahal lembutnya Allah itu sampai kita tidak sadar kalau Allah itu mengawasi kita. Dan justru ketidaksadaran kita disebabkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu, di situ Allah akan melihat siapakah di antara kita yang kemudian patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya, dan siapa yang justru kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lagi-lagi nanti berkaitan dengan ihsan. Ya, tingkatan tertinggi di dalam Islam, ya, di mana ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril ya tentang al-ihsan, maka jawaban beliau anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka Allah melihatmu. Ya, dan ini berkaitan dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang kita kemudian bisa merasakan kehidupan yang nyaman tanpa merasa diawasi. Walaupun kita yakin, kita sadar Allah mengawasi kita. Ya, bayangkan kalau ada seseorang yang menawarkan kepada kita, dia akan menjaga kita, dia akan membersamai kita kemanapun kita pergi. Tujuan dia bersama kita adalah menjaga kita. Tapi bayangkan, walaupun tujuan dia menjaga kita, ketika kemanapun kita dibersamai oleh dia, justru ketidaknyamanan yang hadir. Ya, bayangkan ke kamar kita untuk ganti pakaian, dia membersamai kita. Ya, untuk ke kamar mandi, ya dia membersamai kita. Kemanapun kita melakukan apa, dia membersamai kita. Yang ada adalah ketidaknyamanan justru. Ya, walaupun niatnya baik, ingin menjaga kita, tidak mau lepas dari kita, tapi justru ketidaknyamanan yang kita rasakan. Ya, tapi karena Allah itu Al-Latif, ya betapa hidup kita itu bisa senyaman ini, ya tidak merasa kemudian kita ini tidak nyaman dengan kebersamaan Allah bersama kita, ya karena saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pelajaran dari yang pertama berkaitan dengan kemunculan nama Al-Latif yang dikaitkan dengan nama Al-Khabir yang lebih kepada ilmu dan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat lembut. Allah mengetahui segala-galanya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup dijangkau oleh penglihatan manusia di dunia ini. Tapi karena kebaikan Allah, ya nanti di akhirat Allah jadikan ya kita yang lemah ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah kenikmatan terbesar yang ada di dalam surga.